Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jemaah yang hadir pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya panjenengan semua menuju ke majelis ilmu ini, Allah berkahi setiap langkahnya. Allah berikan balasan dengan balasan kebaikan, dan Allah jadikan amal saleh yang akan menyelamatkan kita yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa naf'ana bi'ulumi fid darain amin. Kita sebelumnya oleh Al-Imam Ghazali dituntut untuk mencari ilmu, dan ilmu yang kita cari ini hendaknya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang baik karena Allah ataupun niat karena akhirat kita. Jadi jangan sampai niat di dalam mencari ilmu selain itu. Harus niat karena Allah. Karena sampai di dalam mencari ilmu pun selalu diwanti-wanti oleh Al-Imam Ghazali, jangan sampai di dalam mencari ilmu itu dipandu oleh nafsu ammarah, yang mana nafsu ammarah ini jelas akan membawa kita kepada keburukan. Inna nafsa ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu ammarah itu mesti akan selalu membawa kepada keburukan. Walaupun di dalam Al-Quran ada yang disebut nafsu lawwamah, ada yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Tapi di dalam mencari ilmu, kalau sudah dipandu oleh nafsu ammarah, maka nafsu di dalam mencari ilmunya itu adalah tunduk kepada syaitan. Syaitan itu akan membacakan kepada kita fadilah-fadilah mencari ilmu. Syaitan akan memberikan pelajaran yang luar biasa bagaimana derajatnya orang-orang yang berilmu, sehingga kita semangat sekali di dalam mencari ilmu, hingga kita akan dipertemukan oleh syaitan dengan amalan-amalan yang merugi, sehingga kita menjadi orang yang merugi. Kita disebabkan semangat oleh syaitan di dalam menuntut ilmu, hadir ke majlis mana-mana, tapi syaitan akan melupakan, memberikan lupa. Dia tidak membisiki kepada kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada 'ilman wa lam yazdad hudan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad min Allah illa hudan, maka dia tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh. Jadi kita itu ketika mencari ilmu jangan sampai lupa kepada sabda Rasulullah. Seharusnya ketika kita bertambah pengetahuan, bertambahlah petunjuk. Kita sudah mempelajari bahwasanya hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu. Karena dengan mencari ilmu akan bertambah hidayah kita, akan bertambah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembuka hidayah adalah ilmu. Kita hari ini berada di masjid ini karena kita sudah memiliki ilmu bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa zat yang patut kita sembah
dan yang tidak boleh kita sebutkan hanyalah Allah. Sehingga yang hadir hari ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Kemarin kita sudah tanya, apakah yang hadir di sini ini ada yang beragama selain Islam? Tidak ada. Karena hanya orang Islam yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah menciptakan kita dan alam semesta ini. Pengetahuan kita yang itu yang kemudian berbuah menjadi hidayah, berbuah menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan juga akan membuat kita lupa terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi adaban yaumil qiyamati 'alimun lam yanfa'u Allah bi'ilmihi. Allah akan menyiksa kita di hari kiamat nanti. Jadi dalam sabda Nabi ini, yang paling besarnya siksa bagi manusia di hari kiamat nanti adalah orang yang alim, yang Allah tidak berikan manfaat dengan ilmunya kepada orang alim tersebut. Dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak membawa dia kepada kebaikan, malah membawa dia kepada keburukan. Siksanya adalah yaumul qiyamah amat sangatlah berat sekali. Sehingga kita ini selalu minta baca doa kita di dalam setiap setelah salat kita atau dimanapun kita berada. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan amal-amal yang tidak diangkat, amal-amal yang tidak diterima, wa du'a'in la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Ini doa tidak apa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga ilmu saya ini ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, semoga hati ini menjadi hati yang khusyuk. Ya Allah, semoga amalan saya diterima. Ya Allah, semoga doa-doa saya didengar oleh-Mu. Ya Allah, tidak apa. Kita akan melanjutkan pelajarannya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan, saya lewat di suatu malam, kata Rasul, usriyati, ketika aku diperjalankan oleh Allah, bi aqwamin, bertemu dengan suatu kaum. Jadi Rasulullah itu pernah diisrakan, pernah diperjalankan di suatu malam, kemudian bertemu dengan suatu kaum. Tuqrabu sifahuhum, bibirnya digunting, bimaqarid min nar, digunting dari gunting yang terbuat dari api neraka. Karena ada suatu kaum yang dijumpai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra. Rasulullah bertemu dengan satu kaum di mana kaum itu menggunting bibirnya. Faqultu, aku bertanya, kata Rasul. Apa yang ditanya oleh Rasulullah? Man antum? Siapa engkau? Siapa kalian? Qalu, mereka menjawab. Kaum ini menjawab, kunna na'muru bil khair, kami memerintah pada kebaikan, wala natihi, dan kami tidak mengerjakannya. Jadi kalau kita, saya yang selalu mungkin tadi malam, kemarin malam, hari Jumat, sampai nanti malam, sampai terus berdakwah kemana-mana, menyampaikan tentang risalah-risalah agama, tapi kemudian saya hanya sebatas menyampaikan, sebatas memerintah untuk kebaikan, tapi saya tidak mengerjakan.
maka diberikan gambaran oleh Allah pada Isra Mi'rajnya Rasulullah. Lisan ini, bibir ini akan digunting oleh saya sendiri nanti. Na'udzubillah. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Saya melarang kepada keburukan, tapi aku mengerjakannya, aku mendatanginya. Makanya bapak-bapak yang senior di sini mungkin selalu sering memberikan nasihat kepada yang muda-muda. Apa yang panjenengan berikan nasihat kepada mereka, kerjakan. Kenapa? Suatu saat nanti ketika engkau memerintah tapi engkau tidak melakukannya, kemudian panjenengan melarang kemudian tidak mengerjakannya, panjenengan melarang tapi panjenengan mengerjakannya malah melanggarnya, maka diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Isra-Nya Nabi, digunting. Maka yang sangat berpotensi untuk masuk kepada perkara yang kita bahas ini adalah para pendakwah yang senantiasa, mungkin hari ini saya akan keluar ada jadwal lagi, yang senantiasa dalam kesehariannya menyampaikan perintah-perintah Rasulullah. Ketika saya tidak bisa mengamalkannya, maka suatu saat nanti ketika pengamalan itu disengaja tidak dilakukan, maka akan digunting dengan gunting terkuat dari api neraka. Maka mohonlah doa daripada seluruh jamaah agar kami para pendakwah ini senantiasa bisa mengamalkan ilmu-ilmu kami, karena kami ini selain menyampaikan ilmu, kami ini merupakan kewajiban, karena kami diberikan sedikit ilmu oleh Allah dan itu perlu kami sampaikan kepada seluruh jamaah. Fa'iyyaka ya miskin, maka takutlah engkau wahai miskin. Artinya miskin ini bukan berarti kita ini tidak punya apa-apa. Artinya miskin ini adalah bagaimana kita tidak memiliki cukup amal soleh. Di kita ini disebut oleh al-miskin, oleh Imam Ghazali disebut, dipanggil dengan ya miskin. Betapa banyak amal-amal kita mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kotornya hati kita. Ya miskin, mungkin masih banyak kesempatan kita beramal soleh, beribadah kepada Allah, tapi kita lebih mengutamakan duniawi, sehingga secara akhirat kita ini termasuk orang yang miskin. Dipanggil oleh Imam Ghazali, fa iyyaka maka takutlah ya miskin, wahai orang miskin, an tud'ina, untuk ikut, untuk tunduk engkau li tazwiri, pemalsuan daripada setan. Hati-hati engkau tertipu dengan setan. Wa tadalla bihabli ururihi, engkau terjerat dengan tali tipu dayanya setan. Dipesan sekali, hati-hati engkau tertipu dengan tali tipu daya setan. Makanya Pak, jangan heran ketika ada ustaz, ketika ada kiai, dia mungkin pidato di mana-mana, tapi ketika suatu saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iblis tidak hati-hati selalu mencoba menguji kepada umatnya, hatta kepada saya, kepada ulama. Malah ulama ini ada, nanti di belakang itu ada setan yang bertugas khusus menguji, mengikat, menjerat kepada para asatid ini yang disebut dengan setan akyat. Kemana-mana diikuti, ditunggu tergelincirnya daripada asatid-asatid. Ya ustaz Pak, ya kiai Pak, ini kan manusia biasa yang tidak maksum. Ketika suatu saat nanti mungkin dia tergelincir melupakan ilmunya, karena memang hanya ilmu yang diberikan oleh Allah ini yang akan menyelamatkan Pak. Mana yang baik, mana yang buruk, ilmu yang akan, melalui ilmu yang akan membimbing kita oleh Allah Subhanahu
ketika mereka menyalahi aturan-aturan agama, nah ini mereka sudah tertipu oleh syaitan. Tertipu. Fawailun lil jahil, maka celaka. Wail ini kalau di dalam tafsir ada dua, ada memang bermakna celaka, ada memang yang bermakna lembah di neraka. Celaka lil jahil bagi orang yang bodoh yang tidak tahu, haitsu lam yata'allam marratan wahidah, lantaran dia tidak belajar, celakanya itu satu kali. Wa wailun lil alimi, dan celaka bagi orang yang alim, orang yang tahu, haitsu lam ya'mal, sekiranya dia mengetahui, lantaran dia mengetahui bima alima alf marrat, bima alima alf marrat, kemudian dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, celakanya itu adalah alf marrat, 1000 kali lipat, 1000 kali celakanya. Orang jahil celakanya satu kali lantaran tidak belajar, orang alim celakanya 1000. Wah, enakan enggak alim Ustaz, celakanya cuma satu kali. Alim tapi celakanya 1000 kali. Nah, ini yang kemudian disampaikan, dijabarkan oleh Asy-Nawawi. Maksudnya di sini adalah satu kali celaka bagi orang yang tidak berilmu, ada kemungkinan 1000 kali lipatnya. Walaupun cuma satu kali, celakanya 1000 kali lipat, lebih berat dari yang 1000 kali lipat, kata Imam Ghazali. Kata Syekh Nawawi, artinya walaupun satu kali celaka bagi orang yang bodoh, tapi celakanya lebih berat dari yang 1000 kali. Walaupun yang alim kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, celakanya sudah 1000. Tapi ketika orang yang bodoh lantaran tidak belajar, maka satu kali ini lebih berat dari yang 1000 kali. Dikatakan juga oleh Asy-Nawawi, orang yang alim ini ketika meninggalkan kewajiban, ketika meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, kemudian melakukan sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'adzibuhu Allah taala ayyakuna ta'dzibuhu ta'ala lahu taghfiran lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang berilmu ini sebagai penyucian. Jadi orang yang meninggalkan kewajiban, orang yang melakukan keharaman ini kan mesti disiksa, mesti disiksa. Tapi siksa yang diberikan kepada orang-orang yang punya ilmu ini sebagai penyucian bagi dia, dibersihkan dosa-dosanya. Setelah dosa-dosanya dibersihkan melalui siksa itu, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Beda kalau orang bodoh. Ya ketika dia kalau orang bodoh, bagaimana dia bisa beramal saleh? Bagaimana dia bisa arif billah, bisa kenal dengan Allah? Wong dia adalah orang yang tidak tahu. Sampai dikatakan, diriwayatkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alim, orang yang alim, orang yang berilmu, habibullah, kekasihnya Allah, walau kana fasiqan, walaupun dia adalah orang yang fasik. Wal jahil, dan orang yang jahil, orang yang bodoh, aduwullah walau kana 'abdan. Orang yang bodoh ini akan selalu menjadi musuh Allah, walaupun dia adalah orang yang ahli ibadah. Oh, kok bisa Ustaz? Orang yang berilmu tapi fasik masih menjadi kekasih Allah? Orang yang ahli ibadah
karena lantaran kebodohannya menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang fasik tapi dia berilmu, dia tahu siapa Tuhannya. Orang yang bodoh walaupun ahli ibadah, dia salah di dalam ibadahnya. Dia akan selalu beranggapan bahwa setiap apa yang dia lakukan adalah merupakan bentuk amal soleh. Padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sering kita pernah sebutkan. Di dalam agama itu ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Di antaranya adalah waktu terbitnya matahari, waktu ketika matahari persis di atas kita, dan waktu setelah kita melaksanakan asar, setelah melaksanakan sholat asar, dan waktu terbenamnya matahari. Kemudian kita sholat mutlak di situ. Anggapan kita sholat ini kan baik. Ketika kita melakukan sholat, ia mesti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dilakukan di tempat-tempat waktu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pahala yang kita dapatkan, malah dosa. Di dalam kitab takrib, minimal waktu-waktu yang dilarang itu adalah makruh tanzih, makruh tahrim, makruh yang menimbulkan dosa. Kalau di dalam kasih foto saja jelas haram waktu itu. Tapi kalau di dalam takrib atau di dalam bejuri itu dikatakan masih makruh. Tapi makruh itu kan ada dua, Pak. Makruh yang dibenci saja tidak menimbulkan dosa. Ada makruh tahrim, makruh yang menimbulkan dosa. Karena ketidaktahuan kita di dalam fikih, di dalam hadis, di dalam perkataan ulama, di mana mengatakan ilmu-ilmu itu tentang keharaman di sholat di waktu yang kita sebutkan itu, kemudian dia melakukan karena kita berilmu, bukan mendapatkan pahala, melainkan mendapatkan dosa. Dari hadis ini kemudian ada orang yang penasaran, kok ada orang yang ahli ibadah karena dia tidak berilmu menjadi musuh Allah, sedangkan ada orang yang berilmu karena dia berilmu, karena dia memiliki pengetahuan, tapi dia fasik tetap menjadi kekasih Allah. Akhirnya melakukan penelitian. Seseorang ini melakukan penelitian. Apa yang terjadi? Dimulai dari orang yang bodoh dulu. Orang bodoh lagi ibadah di suatu tempat sholat, di musola, di masjid, sholat siang malam banyak sekali sholatnya. Setelah sholat, orang yang mau mencoba itu datang. Ya abdi, wahai hambaku. Dia dari jendela ngomong. Dia lagi malam-malam sholat, ngomong dari jendela. Orang lain ngomong kepada orang yang tidak berilmu, yang ahli ibadah. Ngomong, wahai hambaku, aku sudah terima doa-doamu. Aku sudah ampuni dosa-dosamu. Maka tinggalkan ibadah dan istirahatlah, kata bisikan-bisikan itu. Jadi orang yang di luar jendela itu berpura-pura menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-'abid, orang yang ahli ibadah yang bodoh ini menjawab, Ilahi inni arju minka hadha. Wahai Tuhanku, ini yang aku harapkan darimu.
Aku mengharapkan ampunanmu, aku mengharapkan engkau menerima doaku, aku mengharapkan engkau bisa menerima apa yang aku sampaikan. Dan aku ini memujimu, aku bersyukur kepadamu, dan aku menyembahmu dari zaman dahulu. Jadi orang bodoh ini mengatakan nyembah kepada suara tadi itu, yang beranggapan bahwa suara tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasara mu'tian wa kafiran bidalik. Maka dia menjadi orang yang kafir sebab kebodohannya dia. Lah kok bisa bodoh kalau ada suara dia? Ingat, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak pernah menyerupai dengan sesuatu apapun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pingsan ketika ingin mendengar suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala di Gunung Tursinan. Malaikat Jibril ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mi'rajnya sampai ke tempatnya Allah itu, mau masuk pintunya, ketika diam dipaksa oleh Nabi, ayo temani saya. Di dalam kitab Kasifatus Sajjad, ketika dipaksa oleh Nabi pilihan ikut masuk, langsung berjatuh kena cahayanya Allah. Malaikat Jibril yang sangat besar kemudian mengecil seperti burung impit. Ini malaikat Jibril, Pak, yang tidak dibatasi oleh jasad seperti kita. Kalau kita kan dengan adanya jasad, ruh kita terbatasi, Pak. Butuh makan, butuh tidur. Malaikat Jibril yang tidak butuh makan, tidak butuh tidur, terkena cahayanya Allah yang tadinya besar langsung ciut mengecil. Lah ini kita yang tidak ada apa-apanya malah beranggapan ada suara, dia beranggapan bahwa suara itu adalah suara bisikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, Pak, ketika panjenengan ada bisikan mengaku itu Allah, jangan percaya. Jangan percaya. Allah tidak akan berbisik, bentuknya sebentuk manusia. Setelah itu orang ini pergi kepada orang fasik yang berilmu. Pergi, Pak. Setelah dia pergi kepada orang yang fasik tapi dia berilmu, ternyata orang yang fasik ini lagi minum khamr, Pak. Lagi minum khamr. Kemudian orang yang mau memuji ini mengatakan, ya abdi ittaqi minni wa ana rabbuka. Wahai hambaku, bertakwalah, takulah kepadaku. Saya ini adalah Tuhan. Aku akan ampuni dosamu. Dosa engkau bermaksiat, dosa engkau minum khamr, akan aku ampuni. Yang penting engkau takut kepadaku, berhenti dari minum khamr. Wa anta la tastahi minni, apa engkau tidak malu kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Allah? Saya ingin membinasakanmu kalau engkau tidak berhenti dari melakukan maksiat. Apa yang terjadi, Pak? Orang yang sedang mabuk, yang punya ilmu, dia lepaskan pedangnya, dia kejar itu orang. Apa katanya? Ya mal'un, orang yang dilaknat, anta lam ta'lam rabbaka. Engkau itu tidak mengenal Tuhanmu. Akan aku ajari siapa sebenarnya Tuhanmu sekarang. Lari, Pak. Dia mungkin fasik, melakukan maksiat, tapi dia bisa membedakan mana yang betul-betul Allah dan mana yang hanya sekedar manusia. Terlalu kecil Allah berubah fisik seperti kita, Pak.
karena memang tidak akan bisa menerima azab Allah di alam yang kecil ini. Karena Allah itu tidak bisa menjadi, bukan tidak bisa, Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta, yang alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak terikat oleh waktu. Allah tidak terikat dengan apa? Dengan hari, dengan bulan, dengan makanan, dengan apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Itulah kenapa orang yang bodoh itu tetap menjadi musuh Allah, karena hanya dengan bisikan saja dia sudah beranggapan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian banyak orang sekali ketika ada bisikan, ngaku nabi, lagi gencar-gencar lah dulunya, ngaku nabi, kerja yang menjadi anggota-anggotanya, ternyata lulusan S2, ternyata banyak orang yang berilmu tapi tidak berilmu agama. S2-nya tidak S2 agama, S3-nya tidak S3 agama, dia haus tentang agama. Kebetulan ketemu dengan orang yang ngaku nabi. Makanya Pak, kalau ada bisikan seperti itu ngaku Allah di dalam mimpi panjenengan, jangan percaya. Jangan percaya. Tapi kalau ngaku Nabi Muhammad SAW, itu mesti benar Pak. Kalau ngaku Nabi. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala salasati akhwali. Kata Imam Ghazali, kita melanjutkan, ketahuilah bahwa manusia di dalam mencari ilmu itu ada 3 tipe. Ada 3 keadaan. Ada 3 tipe orang mencari ilmu. Kita nggak tahu kita ini termasuk tipe yang mana. Karena hari ini kita ini lagi menuntut ilmu. Tipe yang pertama adalah rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ila al-ma'ad. Ada seseorang yang mencari ilmu untuk menjadikan ilmunya itu sebagai bekal akhirat. Jadi panjenengan mencari ilmu sekarang hanya agar bisa selamat kelak di hari kiamat nanti, selamat dari padang mahsyar, selamat dari mizan, selamat dari syirat, selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita menyadar tipe orang yang mencari ilmu karena ingin selamat. Panjenengan ingin selamat tidak Pak? Ingin. Makanya kita ini katanya jangan, mungkin maka kita ini selalu disampaikan oleh Imam Ghazali, kita ini Pak jangan senang karena bertambahnya harta. Jangan senang hanya bertambahnya harta. Hari ini bertambah, besok bertambah, besoknya ditambahnya 1 T, 2 hari lagi 2 triliun. Jangan jadi orang yang bodoh, yang tertipu karena bertambahnya harta. Setiap hari bertambah, bangga, senang. Padahal setiap hari ketika dia bertambah harta, dia sudah mengurangi umur dia. Kebaikan yang mana hartanya bertambah tapi umurnya berkurang. Dan hartanya Pak, ketika panjenengan wafat hartanya tidak dibawa. Jangan-jangan hartanya hanya dibuat rebutan. Ngenesnya lagi Pak, panjenengan belum dikubur sudah anak cucunya bertengkar. Pas jenengan dikubur ternyata yang mati orang lah yang punya mobil Alfa,
ini dipakai orang lain ya. Maksudnya adalah kita mestinya berbahagia karena dua hal, kata Imam Ghazali. Pertama karena bertambahnya ilmu, yang kedua karena bisa beramal soleh. Dengan ilmu menjadi wasilah dapat petunjuk daripada Allah. Yang kedua beramal soleh, sehingga amal soleh ini yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat nanti, bisa selamat kita di kuburan nanti. Maka ketika bertambahnya harta, boleh berbahagia bukan bertambah hartanya, tapi karena sebab harta itu kita bisa beramal soleh. Sebab harta bisa bantu masjid Al-Hidayah, sebab harta bisa beli aset, sebab harta bisa beli karpet, sebab harta pengajian kita tidak gelap. Kenapa? Listriknya terbayar. Sebab harta boleh bahagia karena dengan harta bisa beramal soleh. Bukan karena hartanya kita senang, tapi karena harta itu yang kemudian menjadi amal soleh. Makanya perbanyak Pak investasi akhirat. Tidak harus besar, seikhlasnya panjenengan, semampunya panjenengan, manis atau semampunya, silakan. Pelit boleh pelit Pak, tapi pelit yang tidak diikutin. Mau yang nggak boleh itu pelit kemudian betul-betul nggak ngasih. Ada koda ngasih enggak ya ngasih. Memang sifat lazimnya manusia pelit. Tapi ketika langsung ngasih nggak diikutin, maka tidak disebut dengan pelit. Maka orang yang berpelit terus walam yaksibihi illa wajh Allah, dan orang yang berilmu ini tidak bermaksud kecuali mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa daral akhirah, dan niatnya adalah kampung akhirat. Jadi ini orang yang niatnya karena Allah, niatnya karena kampung akhirat, fahada minal fa'izin. Orang yang seperti ini, niatnya yang seperti ini termasuk orang yang beruntung. Maka panjenengan ketika dulu di majelis ini niatkan, jangan ada di dalam hati kita hanya selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Niatnya. Ini yang pertama. Makanya pagi ini niat mencari ilmunya karena Allah, niat agar dengan ilmu itu kemudian kita tahu mana ibadah yang dianjurkan, mana yang ibadah yang tidak ada dasarnya. Waqulun, ini yang tipe kedua. Talabahu, mencari ilmu, liyasta'ina bihi ala hayatihi, mencari ilmu untuk membantu kehidupan dia. Jadi ada orang yang mencari ilmu hanya untuk hidup dari ilmu itu, al-ajilati, yang sifatnya dunia yang sekejap. Wa yanala bi'izzah, dan dia mencari ilmu untuk mendapatkan kemuliaan wal jaha, dan kedudukan wal mala dan harta. Wa alimun bidzalika, jadi ada orang yang kedua mencari ilmunya hanya untuk kekayaan, mencari ilmu untuk dapat kedudukan. Kalau saya punya ilmu, saya akan menjadi orang yang viral, orang yang punya kedudukan yang tinggi di pemerintahan. Sumpamanya. Ini sekarang yang dibahas orang yang kedua. Makanya Pak, hati-hati yang punya anak, niatkan di dalam mencari bukan untuk pekerjaan, bukan untuk panjenengan biar banyak pengikutnya, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'alimun bidzalika mustashirun fi qalbihi, tapi di dalam hatinya itu orang yang berilmu tadi ini mengetahui, dia merasa di
betapa lemah keadaan dia, wa hisata maqsadihi, dan hina daripada maksudnya. Jadi dia merasa kok hina sekali tujuan saya di dalam mencari ilmu ini. Kok mencari ilmu hanya urusan dunia. Makanya Pak, saya pesan Pak, kalau panjenengan memuliakan anaknya, enggak usah ada embel-embel biar kau kerja di sana di situ. Kenapa Pak? Takut nanti ketika dia tidak diterima di perusahaan ini, perusahaan itu yang panjenengan maksud, maka akan menjadi kecewa. Kalau dia suka ikut sastra Inggris, silakan. Suka kimia, silakan. Kuliahkan setinggi-tingginya, tapi tetap niatkan karena Allah. Biar Allah yang mengangkat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Mesti orang yang berilmu mesti diangkat derajatnya oleh Allah. Urusan Allah masalah pekerjaan yang penting nanti setelah kuliah dia ikhtiar. Fahada minal mukhatirin, keadaan orang yang niat mencari ilmunya karena dunia, ini orang yang mengkhawatirkan. Fa'in ajalahu ajal, apabila ajalnya ini sudah dekat, sudah tiba, qabla taubati, sebelum dia bertaubat, hifa alaihi min su'il khatimah, dikhawatirkan dia termasuk orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Niatnya bukan Allah. Apalagi Pak, jangan sampai panjenengan menyekolahkan biar dia bisa membiayai panjenengan Pak. Ingat, yang bisa membiayai panjenengan hanya Allah yang menanggung panjenengan Pak. Ada seorang doktor, seorang profesor sampai nulis bukunya Pak. Anaknya punya 3, dikuliahkan di luar negeri, sampai dia itu kerja di luar negeri semua. Sampai dia menulis bagaimana mendidik anak yang berkualitas, yang bisa mendapatkan kuliah yang baik di luar negeri. Dia tulis Pak. Tapi apa yang terjadi? Bukunya ditarik Pak. Kenapa bukunya ditarik? Dia ngelus dada Pak. Anaknya hebat-hebat, ketiganya ada yang di Jepang, ada yang di Amerika. Sampai ditulis, dibukukan tata cara biar kuliah di sini, biayanya gini-gini, ditulis. Dia sakit hati ya Pak. Kenapa ditarik buku-buku yang dia tulis? Kenapa sakit hati? Ketika ditelepon waktu orang tua istrinya, ibunya si anak yang 3 ini sedang sakit, diteleponnya, anakmu sakit, apa? Ibumu sakit. Apa yang dikatakan? Yang satunya yang sedang kuliah, saya sedang ada tugas, saya tidak bisa pulang Pak. Yang satunya, saya sedang ada meeting, saya tidak pulang. Ternyata ilmu yang dia bangga-banggakan dari anaknya ternyata menjadi penyebab dia tidak bisa nengok ibunya. Sampai dia meninggal Pak, enggak ada yang datang 3-3-nya karena perkara yang kita sebutkan tadi. Hancur hati si bapak. Ternyata dulu saya di sekolah salah. Ternyata sampai istri saya meninggal, anak-anaknya tidak pulang gara-gara satunya kerjaannya di sana, satunya kerjaannya di situ. Didiklah karena Allah, kenalkan karena Allah. Anak kalau sudah dikenalkan Allah, tidak perlu panjenengan bilang biayai saya nanti, urus saya nanti, tidak usah. Kenapa? Karena kalau sudah kenal sama Allah, agama yang mengajarkan wabil walidaini ihsana. Bentar lagi Pak. Wa adafa 'ila al-'ilmi al-'amala. Jadi wa baqiya 'amruhu fi khatiril masyiah. Dan urusan ini tetap menjadi kekhawatiran antara dia akan menjadi orang yang su'ul khatimah wa in fi qali taubati qabla hululil ajali. Tapi kalau dia diberikan petunjuk, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan taufik taubat sebelum ajal itu datang, wa adafa 'ila al-'ilmi al-'amala, dan kemudian menyandarkan amal-amalnya itu kepada ilmu, wa tadaraka ma farqa fihi min al-khalal, kemudian dia meninggalkan sesuatu perkara yang ada cacat di dalam dirinya,
iltahaqa bil faizin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Yang tadinya niat karena dunia, makanya Pak, nanti ini akan ada yang disebut dengan ulama su, ulama yang jelek, ulama yang hanya mencari ilmu berdakwahnya karena harta, karena harta. Ini dari jabatan. Saya pernah berjumpa, saya pernah suatu ketika ada tugas di Malaysia itu 2 tahun yang lalu. Kebetulan di tempat saya tugas ada jemaah tabligh. Padahal masjid yang saya tempatin itu buka puasa dan sahurnya itu sudah ada budget. Ada budget. Nah, jemaah tabligh itu Pak, ternyata sudah ada makanan, sudah buka puasa dan sahurnya, tapi dia memakan uang. Sudah dijelaskan sama DKM-nya, ini sudah ada anggarannya, tidak perlu masuk, untuk yang lain saja. Ternyata di dalam berdakwahnya tidak ada kepentingan duniawi, malah dia mengeluarkan modal sendiri. Makanya saya yakin beliau-beliau yang tabligh, yang menyampaikan di sana agama sudah ngantong di rumahnya masing-masing, hanya tempat tinggal selama 3 hari atau 40 hari atau hitung-hitungan beliau. Ini insyaallah semoga diberkahi hadirnya beliau ke tempat ini, menjadi berjalannya cerita turunnya ridhonya Allah, karena ada orang-orang yang masih sempat meluangkan waktunya untuk menyampaikan agama. Memang tidak semua pasti suka Pak, di dalam orang menyampaikan agama itu mesti banyak penolakan. Tapi yakinlah, kita harus berterima kasih selagi ada orang yang mewakili kita di dalam melestarikan, menyampaikan risalah-risalah agama. Kita kembali, orang yang seperti ini sebelum ajalnya tiba, kemudian dia bertaubat, mengembalikan niatnya. Kalau panjenengan punya anak yang tadinya niatnya tidak baik, kasih tahu, nak, niatkan sekarang lurus kepada Allah Subhanahu. Maka ini akan termasuk min taibin, orang-orang yang bertobat. Fa in taibah iltahaqan bil faizin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Fa in taibah, karena orang yang bertaubat itu min dambi, dari dosa, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kenapa? Karena sudah bertaubat. Ya, karena sudah jam 6, kita tutup dulu Pak. Takut ketua DKM mau kesuling, mau ke MPA. Seharusnya saya isi BPMPA. Jadwal saya sudah tertera di BPMPA. Pembacaan kitab Nuzhatul Muttaqin Ustaz Abdul Wahid. Tapi saya bilang, saya milih yang di sini. Kenapa? Jadwalnya ketiga sudah di sini, di Istiqomah. Jadi di sana diganti ustaz yang lain. Cukup sekian, Allahumma muwaffiq